Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka? Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang kita dengarkan, kita dapat merefleksikan bahwa keselamatan dianugerahkan oleh Kristus Yesus kepada semua orang yang dengan kesungguhan hati mau menerima dirinya. Dan bahkan Yesus dikatakan sebagai penyelamat universal, artinya penyelamat seluruh ciptaan. Karena kehadiran Yesus, wafat, kebangkitannya, semua ciptaan disucikan. Maka dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, melalui Petrus, Allah mau menekankan, mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada alasan bagi manusia untuk mengharamkan atau menajiskan orang lain, ciptaan lain, apalagi sesamanya. Sehingga hukum kasih itu kena untuk semua ciptaan. Tidak ada seorang pun atau tidak ada suatu pun yang layak luput dari rahmat Allah atau yang layak untuk dijauhi. Kalau hukum kasih tidak mengawaskan ini, maka kasih itu akan terbatas. Dan kita masih ingat bahwa apa yang menajiskan seseorang bukan apa yang dari luar dirinya, tetapi apa yang keluar dari dalam hatinya. Dan itu diperjelas lagi
oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima orang-orang yang tidak mengikuti hukum Taurat tetapi mau mengikuti Yesus. Dan hal ini saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan menegaskan juga bahwa Yesus adalah keselamatan untuk semua orang, semua ciptaan, dan dalam Injil ditegaskan bahwa Yesus adalah pintu keselamatan bagi semua orang dan ciptaan. Artinya apa? Konsekuensinya apa dengan mengimani ini? Tanpa Yesus, kita cuma hanya bisa tahu, paham tentang keselamatan. Tanpa Yesus, orang juga tahu kalau mau selamat itu berbuat baik, kalau mau selamat itu melakukan kasih. Ya, tanpa Yesus, orang juga tahu cara untuk selamat. Tetapi kita hanya sebatas tahu dan paham, tetapi tidak pernah benar-benar masuk ke dalam keselamatan. Maka sebagai orang Kristen, orang Kristiani yang sungguh-sungguh mengimani Yesus, kita adalah orang-orang yang tahu tentang keselamatan dan juga masuk ke dalam keselamatan itu. Maka berbahagialah kita dan mari kita hidup sebagaimana domba-domba Tuhan itu hidup. Ia mendengarkan suara gembalanya dan sang gembala baik selalu menjanjikan keselamatan bagi domba yang setia mendengarkan dirinya. Semoga Tuhan memberkati kita.